Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS mata kuliah bermain, yaitu memodifikasi permainan tradisional. Yaitu yang saya buat ada namanya latar, ular tangga pintar. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Amtul Nur, NIM 2200101, mahasiswa PG PAUD, tahun angkatan 2022, semester 2, kelas 2B, Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah di Purwakarta. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, apa itu bermain? Dalam Priyanto, pada tahun 2014, bermain merupakan suatu kegiatan yang dapat merangsang kreativitas serta daya pikir anak secara optimal tanpa anak tersebut merasa terpaksa untuk melakukannya. Kegiatan bermain bagi anak-anak dapat memberi pelajaran atau pengalaman bagaimana beradaptasi, baik itu dengan lingkungan, orang lain, maupun dengan dirinya sendiri. Oh iya, bermain juga suatu kebutuhan loh bagi anak. Lalu selanjutnya ada permainan tradisional yang dimodifikasi, yaitu latar atau ular tangga pintar. Permainan ini merupakan permainan yang berasal dari ular tangga namun telah dimodifikasi, dan saya memberi nama yaitu dengan sebutan latar atau ular tangga pintar. Permainan ular tangga adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan dadu dan terdapat kotak-kotak serta gambar tangga dan ular. Nah, dimodifikasi di sini maksudnya adalah saya membuat arena permainannya itu 3D dalam bentuk banner dan untuk dadunya dalam bentuk yang besar yaitu ukuran 15 x 15 cm. Lalu, pada permainan ini saya pun memodifikasi dengan hanya menggunakan 20 kotak arena ular tangga saja, lalu menambahkan dengan tantangan yaitu berupa sebuah pertanyaan yang harus mereka jawab, dan permainan ini dimainkan secara berpasang-pasangan. Lalu selanjutnya ada teori. Teori apa saja sih yang mencakup dalam permainan ular tangga ini? Yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif anak. Pada permainan ini dibagi menjadi kotak-kotak. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah gambar yaitu tangga dan ular yang menghubungkan dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Selain itu, kelebihannya adalah anak dapat bereksplorasi langsung menjadi bidangnya yang terikat dengan aturan main. Lalu kemudian, kegiatan permainan ular tangga ini dapat melatih kemampuan berbahasa anak, yaitu dengan cara mendengarkan dan melakukan perintah secara urut, memahami simbol, benda-benda, dan memahami aturan permainan yang sudah disepakati bersama teman ataupun guru. Lalu yang kedua ada perkembangan kemampuan motorik pada anak. Nah, perkembangan kemampuan motorik pada anak ini membutuhkan aktivitas fisik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu pada permainan ini atau pada permainan latar ini, kemampuan motorik anak dapat terstimulus karena pada latar ini terdapat kegiatan aktivitas fisik yaitu berupa melempar dadu. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat atau pengaruh terhadap perkembangan anak. Dari tadi kita sudah membahas mengenai teori, pengertian, lalu apa sih manfaat dan pengaruh dari permainan latar atau ular tangga pintar ini terhadap perkembangan anak? Yuk simak, yang pertama ada perkembangan fisik motorik. Aktivitas fisik pada permainan ini dapat menstimulus aspek fisik motorik pada anak. Contohnya, pada saat anak melempar dadu. Lalu yang kedua ada sosial emosional. Menstimulus aspek sosial dan emosional anak, di mana anak dapat melakukan interaksi sosial dengan teman, serta dapat mengendalikan emosional ketika ia mengalami kekalahan. Lalu yang ketiga ada perkembangan kognitif. Nah, ketika anak menghitung jumlah dadu serta menjawab pertanyaan dari permainan latar ini, hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Seperti itu teman-teman. Cara bermain latar atau ular tangga pintar. Sebelumnya untuk pembuatan dari permainan latar ini, saya hanya mencetak sebuah banner dari template yang saya buat, lalu membeli sebuah dadu yang besar. Untuk template bannernya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu guru atau pemandu permainan akan membersamai murid untuk menentukan pasangan kelompoknya. Contohnya yaitu misalnya Budi dan Rina.
Lalu kedua, satu pasangannya itu ada yang bertugas menjadi pelempar dadu dan ada yang bertugas bermain di arena ular tangga. Nah, pada saat bermain nanti, ketika anak menempati kotak, akan diberi pertanyaan oleh guru atau pemandu permainan. Contohnya, Budi melempar dadu dan keluar hasilnya 5. Lalu Rina akan berjalan sesuai dengan jumlah angka dadu, lalu kemudian guru atau pemandu permainan akan memberi pertanyaan. Keempat, permainan dijawab secara bersama-sama oleh pasangan tersebut. Kelima, apabila posisi pemain berada pada ular, namun bisa menjawab pertanyaan, maka tidak turun. Dan apabila pada permainan ini, pemain ada di tangga dan bisa menjawab pertanyaan, maka bisa naik. Yaya maju ke 1. Yaya yang maju ke 1, iya. Pertanyaan nomor 1 apa ya? Sebutkan apa ya? Sebutkan nama buah-buahan. 5 buah-buahan. Coba ulang. Terus? Terus? Satu lagi? Mangga. Yeay. Sekian dari saya. Terima kasih.